Menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947, redaksi News Yes kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama melalui aksi sosial berbagi paket sembako, kabasa, bumbu dapur, telur, dan beras kepada sejumlah anak yatim piatu yang menjadi anak angkat mereka di berbagai wilayah Bali. Kegiatan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga tentang menyalakan harapan dan semangat hidup bagi mereka yang tengah berjuang di tengah keterbatasan. Di Banjar Tatag, Desa Sampalan Kelot, dua anak yatim, Kadek Jaya Pratama dan Ketut Pande Putra Adnyana, menerima bantuan sembako dan kabasa dari redaksi News Yes. Keduanya kini diasuh oleh sang nenek, Dadong Nengah Sumerti, seorang perempuan berusia 80 tahun yang dengan ketabahan luar biasa merawat 3 cucunya yang telah kehilangan kedua orang tua mereka. Di tengah kehidupan yang serba terbatas, Dadong Sumerti tetap berjuang setiap hari berjualan canang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Meski penghasilan yang didapat seringkali tidak mencukupi, semangatnya untuk memastikan cucu-cucunya tetap bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik tak pernah surut. Tak jauh berbeda, di Banjar Ulun Sui, Desa Sampalan Kelot, sepasang kakak adik, N. Putu Cinta Aprilianti, 17 tahun, dan Kadek Yoga Putra, 14 tahun, juga merasakan kehangatan kepedulian dari redaksi News Yes. Setelah kehilangan kedua orang tua mereka 9 bulan lalu akibat sakit, mereka kini hidup dalam asuhan sang nenek, Ni Ketut Sulasih, 61 tahun. Setiap hari, Ni Ketut Sulasih berjualan jajanan kering di pasar Sampalan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penghasilan hariannya yang berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000, sebelum dikurangi modal, seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi biaya pendidikan. Bantuan sembako dan kabasa dari redaksi News Yes menjadi angin segar yang meringankan beban mereka, sekaligus menambah semangat untuk terus melangkah ke depan. Di Banjar Dina Sangkan Gunung, Karangasem, kisah serupa juga hadir dari Niluh Putu Sanjiwani, bocah perempuan berusia 7 tahun yang harus kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Belum selesai menghadapi duka itu, Sanjiwani juga harus merelakan kepergian kakeknya yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Kini, ia hanya tinggal bersama sang nenek di sebuah rumah sederhana, menjalani hari-hari dengan ketegaran yang jarang terlihat pada anak seusianya. Redaksi News Yes datang menyapa Sanjiwani dengan bingkisan sembako, kabasa, telur, dan beras, sekaligus membuka tabungan pendidikan simpanan pelajar, Simpel, di BPR Sarijaya atas namanya. Hingga 18 Maret 2025, saldo tabungan Sanjiwani telah mencapai Rp1.312.723, sebuah upaya kecil namun berarti dalam memastikan harapan akan masa depan yang lebih baik tetap menyala. Selain kepada Sanjiwani, redaksi News Yes juga mengelola tabungan pendidikan untuk anak-anak lainnya. Kadek Jaya Pratama dan Ketut Pande Putra Adnyana masing-masing memiliki saldo tabungan simpanan pelajar di BPR Sarijaya sebesar Rp2.207.526. Sementara Kadek Yoga Putra telah memiliki saldo tabungan sebesar Rp700.000 hingga pertengahan Maret 2025. Tabungan-tabungan ini menjadi bukti nyata komitmen redaksi News Yes dalam memberikan perhatian tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga demi masa depan anak-anak asuhnya. Kegiatan sosial yang dilakukan redaksi News Yes tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, narasumber, serta lembaga keuangan seperti Bank BPD Bali, LPD, BPR, dan Gerakan Koperasi di Bali. Mereka secara aktif ikut serta dalam aksi kemanusiaan ini, menyumbangkan tidak hanya materi, tetapi juga harapan dan semangat baru bagi anak-anak yatim yang tengah berjuang menghadapi kerasnya hidup. Menjelang perayaan Nyepi yang syarat makna penyucian diri dan keheningan, redaksi News Yes memberikan pesan mendalam melalui aksi nyata. Di tengah sunyi, mereka hadir membawa secercah cahaya harapan. Aksi berbagi sembako dan dukungan pendidikan yang dilakukan, menjadi bukti bahwa dalam keheningan pun, suara hati yang tulus dapat terdengar jelas dan membawa kebahagiaan. Ngakan Putu Suardika, yang akrab disapa Ngakan Yes, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan wujud nyata dari komitmen redaksi News Yes untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Baginya, hidup adalah tentang memberi, bukan sekadar memiliki. Ia meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi tangan yang mengangkat sesama, terutama mereka yang berada dalam keterbatasan. Ngakan Yes memandang bahwa anak-anak yatim yang kini mereka dampingi adalah pelita kecil yang harus terus dijaga nyalanya, agar tidak padam oleh kerasnya kehidupan. Menurutnya, tindakan sekecil apapun yang dilakukan dengan tulus dapat memberikan dampak besar bagi mereka yang menerima. Redaksi News Yes berupaya memastikan bahwa setiap anak asuh yang mereka bantu tidak hanya mendapatkan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia percaya bahwa kepedulian yang dilakukan bersama-sama akan menciptakan kebahagiaan yang tidak ternilai, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
Ngakanias juga menegaskan bahwa setiap bantuan yang disalurkan adalah bentuk kebersamaan, karena tanpa rasa solidaritas dan saling mendukung, dunia ini hanya akan dipenuhi oleh kesunyian. Melalui kegiatan ini, ia berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk ikut berbagi dan menyalakan cahaya harapan di hati mereka yang tengah berjuang.